Rumusan masalah yang pertama yang harus kita pecahkan yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi. Saat ini perekonomian global termasuk Indonesia mengalami ketidakpastian dan mengarah pada resesi ekonomi karena pandemi COVID-19. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Uni Eropa, Hong Kong, dan Singapura mengalami perubahan ekonomi negatif pada triwulan 1 dan 2 tahun 2020. Perlambatan ekonomi pasti akan berdampak pada kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020. Pandemi menimbulkan efek domino dari kesehatan ke masalah sosial dan ekonomi termasuk pelaku usaha. Badan Pusat Statistik dan telah mencatat laju pertumbuhan ekonomi pada kurva Januari sampai Maret 2020 hanya tumbuh 2,97%. Angka ini melambat dari 4,97% pada kuartal ke-5 2019, bahkan pertumbuhan jauh di bawah pencapaian kuartal 1 2019 yang mencapai 5,07%. Dan pada kuartal kedua tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32%. Angka ini berbanding terbalik dengan kuartal kedua tahun 2019 sebesar 5,05%. Agustus tahun 2020, perekonomian Indonesia berdasarkan PDB Produk Domestik Bruto pada triwulan 2 tahun 2020, perekonomian Indonesia berdasarkan PDB itu atas dasar harga berlaku adalah Rp 3,687,7 triliun, tetapi atas dasar harga konstan dengan tahun dasar 2010 sebesar Rp 2,589,6 triliun. Bila dibandingkan dengan atas dasar harga konstan atau U, maka pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 2020 mengalami kontraksi min 5,32% jika dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2020. Maka kontraksi min 4,19%, sementara kumulatifnya terhadap semester 1 2019 pertumbuhan mengalami kontraksi min 1,26%. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 secara year cukup dalam berdasarkan data tersebut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan negatif pada kuartal kedua 2020. Bagaimana peran pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi pada masa pandemi COVID-19? Akibat dari pandemi COVID ini, hampir semua sektor terkena imbasnya. Oleh karena itu, OJK melakukan monitoring terhadap sektor produktif yang paling terkena dari dampak pandemi. Maka dari itu, OJK mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang stimulus perekonomian adalah dengan relaksasi kredit untuk perbankan, tidak perlu menambah non-performing loan (NPL) guna menambah cadangan kerugian akibat kredit macet. Selain itu, peran pemerintah lainnya seperti melakukan belanja besar-besaran guna meredam kontraksi ekonomi akibat COVID, memberi bantuan kredit bunga rendah. Pemerintah juga menempatkan dana di perbankan guna memutar roda ekonomi negara, serta program bantuan sosial, kartu prakerja, dan pemotongan tagihan listrik. Kebijakan apa saja yang diambil pemerintah? Jabarkan penjelasan Anda dengan menghubungkan 3 peran pemerintah, yakni alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Berikan contoh real. Kebijakan yang diambil pemerintah dari dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian adalah kebijakan social distancing atau pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan kebijakan pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Adapun peran pemerintah secara langsung dalam alokasi sumber daya selama pandemi COVID-19 adalah realokasi anggaran dengan merealokasi kegiatan-kegiatan belanja, barang yang tidak perlu prioritas seperti perjalanan dinas, honorarium, biaya rapat, pengadaan event, serta pembelanjaan operasional.
Peran pemerintah dalam distribusi perekonomian adalah mendistribusikan ke seluruh lapisan masyarakat dalam suatu perekonomian, baik melalui instrumen pajak ataupun dengan subsidi. Contohnya, penerimaan pajak dari Kementerian Keuangan 2020 per Januari ini adalah sebesar 601,9 triliun. Setara dengan 50,21% dari target penerimaan pajak tahun 2020 yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 1.198,82 triliun. Peran stabilisasi pemerintah adalah terus menstabilkan harga bahan pokok di berbagai penjuru Indonesia. Contohnya, harga-harga bahan pokok tetap terjangkau di masyarakat, baik dari sisi stok, selalu tersedianya pasokan, distribusi, sampai menjangkau tingkat harga yang stabil. Yang gede, mekanisme pasar di masa pandemi. Mekanisme pasar atau market mechanism merupakan kecenderungan dalam pasar bebas agar terjadinya perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang, di mana jumlah permintaan dan penawaran sama jumlahnya. Artinya, harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar bergerak secara bebas sesuai hukum permintaan dan penawaran. Jika penawaran lebih besar daripada permintaan, maka harga akan cenderung murah. Begitupun dengan sebaliknya, jika permintaan meningkat tetapi penawaran terbatas, maka harganya tinggi. Mekanisme pasar yang berjalan lancar akan membentuk kondisi yang seimbang antara permintaan dan penawaran, yaitu keadaan di mana tidak ada kekurangan maupun kelebihan jumlah barang, sehingga jumlah barang yang ditawarkan akan sama dengan jumlah barang yang diminta. Pada kejadian seperti ini, keseimbangan pasar akan terbentuk. Di masa pandemi yang menimpa negara kita, mekanisme penawaran dan permintaan sangat meningkat. Penawaran dan permintaan terhadap suatu barang terus terjadi di semua aspek manapun. Salah satunya yaitu bahan pangan yang kita konsumsi. Di kondisi saat ini, semua elemen masyarakat dibuat repot dengan adanya harga kebutuhan pokok sehari-hari yang meningkat drastis, tetapi pendapatan mereka justru turun. Puncak meningkatnya penawaran terjadi pada tahun 2020 dikarenakan kelangkaan barang yang disebabkan oleh panic buying. Panic buying merupakan perilaku membeli suatu kebutuhan dan menimbunnya dalam jumlah yang banyak pada saat terjadi situasi darurat tertentu seperti pada saat pandemi sekarang ini. Pada kondisi ini, masyarakat mengalami ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan sehingga masyarakat melakukan pembelian yang berlebihan terhadap suatu barang. Sementara itu, di sisi lain, banyak pekerja yang diliburkan dan banyak pedagang yang tidak bisa berjualan dengan bebas. Hal tersebut menjadikan para konsumen menawar harga yang sesuai untuk memenuhi kebutuhannya. Para pedagang yang menjual barang dagangannya juga dibuat kerepotan. Harga barang yang mereka peroleh melambung tinggi, sedangkan mereka harus menjual kembali barang yang mereka peroleh dengan harga yang lebih tinggi lagi untuk memperoleh keuntungan. Tetapi harga yang terlalu tinggi tersebut membuat konsumen enggan membeli. Adapun para pedagang menjual harga barang mereka dengan harga yang rendah itu bisa membuat rugi karena modal yang dikeluarkan tidak sesuai dengan pendapatan mereka. Sementara di sisi permintaan terjadi peningkatan yang drastis juga, salah satunya yaitu permintaan terhadap alat pelindung diri seperti masker medis dan hand sanitizer. Meningkatnya jumlah permintaan ini mengakibatkan harga di pasaran mengalami lonjakan yang sangat drastis. Hal ini disebabkan oleh banyaknya oknum-oknum yang menimbun barang tersebut sehingga stok semakin langka yang mengakibatkan harga semakin melambung tinggi. Pada kondisi seperti ini, mekanisme pasar untuk menentukan keseimbangan pasar mengalami kesulitan karena jumlah barang yang diminta tidak sesuai dengan jumlah barang yang ditawarkan. Untuk permasalahan selanjutnya yaitu bagaimana dari sisi penawaran perusahaan, apakah produk yang dibutuhkan masyarakat di saat kondisi krisis COVID-19 mencukupi? Dari pendapat atau juga jawaban yang saya dapatkan, jika melihat dari sisi penawaran perusahaan, jelas menurun secara signifikan karena tingkat permintaan dari masyarakat menurun secara signifikan sehingga keseimbangan pasar sulit terjadi. Berdasarkan produk yang dibutuhkan saat COVID-19 yaitu seperti APD, obat-obatan, vitamin, masker, makanan sehat sudah lebih dari cukup untuk masa pandemi COVID ini. Namun perusahaan dengan bantuan pemerintah akan selalu melakukan semaksimal mungkin untuk lebih mencukupi produk yang dibutuhkan. Produk apa saja yang banyak memiliki permintaan paling banyak? Di
Di masa pandemi ini, semua orang ingin melindungi diri agar tetap sehat dan tidak tertular penyakit. Jadi, tidak heran jika produk kesehatan mengalami peningkatan penjualan hingga angka 2,5 kali lipat dari sebelumnya. Beberapa produk kesehatan yang paling banyak dicari dan kurva permintaannya naik adalah masker dan hand sanitizer, lalu vitamin. Masker dan hand sanitizer jadi dua barang yang paling banyak konsumen cari. Bagaimana tanggapan Anda tentang fenomena kenaikan harga masker dan hand sanitizer yang melonjak? Fenomena kenaikan harga masker dan hand sanitizer disebabkan karena munculnya virus COVID-19. Permintaan masker dan hand sanitizer yang tinggi membuat harga satu kotak masker melonjak dari angka normal atau mengalami kenaikan harga. Begitu pula dengan harga hand sanitizer yang juga mengalami kenaikan. Pada intinya, kenaikan harga masker dan hand sanitizer disebabkan karena tidak terpenuhinya kuantitas suatu produk dalam memenuhi permintaan pasar. Fenomena kenaikan harga masker berhubungan dengan teori hukum permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran dalam pasar berkaitan dengan pengendalian harga pasar. Hukum permintaan menyatakan apabila harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Hukum penawaran menyatakan perbandingan lurus antara harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan, yaitu jika harga naik maka penawaran akan meningkat, dan sebaliknya jika harga turun maka penawaran juga akan turun. Sesuai dengan prinsip hukum permintaan dan penawaran menurut Adam Smith, terdapat invisible hand atau dorongan-dorongan ekonomi yang tidak terlihat dalam pasar bebas, yang mengatur bagaimana permintaan penawaran dengan sedemikian rupa hingga pada akhirnya mencapai titik keseimbangan. Setiap pelaku ekonomi, pembeli dan penjual pasti bertindak untuk kepentingannya masing-masing dengan bertindak sesuai dengan keegoisan atau sesuai dengan self-interest mereka pada pelaku ekonomi. Maka pasar akan mencapai keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Sebagai contoh, konkretnya adalah jika permintaan cenderung kecil dan penawaran akan tinggi, maka pelaku ekonomi yaitu penjual tidak akan memasang harga yang tinggi. Begitupun sebaliknya, apabila permintaan tinggi dan penawaran banyak, maka pelaku ekonomi yaitu penjual akan memasang harga yang tinggi. Untuk masalah yang selanjutnya, bagaimana pasar bekerja dan menuju titik keseimbangan? Pada awal pandemi sekitar tahun 2020, kebutuhan masker dan alat pelindung diri lainnya menjadi kebutuhan pokok. Banyaknya permintaan yang terjadi di perusahaan mengakibatkan tingginya harga barang yang ditawarkan. Misal, toko A telah mematok harga satu pak sebuah masker sebesar Rp100.000 dan mampu menjual sekitar 100 pak per bulan. Mekanisme pasar seperti ini mendapat respon yang kurang memuaskan karena harga masker yang tidak wajar. Akhirnya di tahun 2021 telah terjadi pengurangan harga yang sangat drastis. Harga yang semula Rp100.000 kini menjadi Rp20.000 per pak. Ternyata permintaan laris-manis dan toko A mampu menjual 200 pak per bulan. Dalam kasus tersebut, mekanisme pasar bekerja. Harga Rp20.000 merupakan harga kesepakatan terbaik di mana konsumen ingin membeli dan produsen bersedia menjual. Kelebihan atau ekses pasokan berarti lebih banyak penawaran daripada permintaan. Situasi ini terjadi ketika harga berada di atas harga equilibrium. Karena harga lebih tinggi dari yang konsumen sedia dan mampu bayar, maka ada tekanan harga barang turun. Sebaliknya, ketika permintaan lebih tinggi dibandingkan dengan penawaran, maka kita sebut dengan ekses permintaan atau kelebihan permintaan. Ekonom juga menyebut kondisi ini dengan kelangkaan karena ketersediaan barang di pasar tidak mencukupi kebutuhan atau tidak mencukupi permintaan konsumen. Kelangkaan terjadi ketika harga begitu rendah sehingga mendorong tingginya permintaan. Akibatnya, tekanan harga barang menguat. Dalam kondisi di atas, mekanisme pasar dalam arti kekuatan permintaan dan penawaran akan mendorong pasar menuju titik keseimbangan yang baru. Dalam kasus ekses penawaran, karena permintaan sangat rendah, produsen akan menurunkan harga sebagai upaya untuk menstimulus permintaan konsumen. Di sisi lain, beberapa konsumen akan terdorong untuk membeli karena harga telah lebih murah.
Proses ini akan terus berlangsung hingga titik keseimbangan baru tercapai. Sedangkan dalam kasus ekses permintaan, karena permintaan tinggi dan terjadi kelangkaan, harga akan naik. Asumsi rasionalitas dalam ilmu ekonomi memberitahu bahwa ketika ini terjadi, produsen akan menaikkan harga jual untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Namun pada titik tertentu, mereka menyadari bahwa kenaikan harga telah membuat beberapa konsumen mengurangi permintaan. Namun pada titik tertentu, mereka menyadari bahwa kenaikan harga telah membuat beberapa konsumen mengurangi permintaan. Produsen kemudian memperlambat laju kenaikan harga, tetapi masih banyak konsumen yang berhenti membeli. Proses penurunan harga ini berlanjut hingga harga yang ditawarkan produsen sama dengan harga yang bersedia dan mampu dibeli konsumen. Di titik tersebut, keseimbangan pasar tercapai. Menurut tanggapan Anda, apa yang menggerakkan roda perekonomian sehingga perlahan mulai berangsur membaik? Jelaskan dengan menyertakan sumber data. Pandemi COVID-19 hampir melumpuhkan seluruh kegiatan yang ada di seluruh Indonesia, khususnya ekonomi. Ekonomi nasional yang mengalami pertumbuhan negatif pada triwulan pertama dan kedua 2020 menjadi implikasi dari peristiwa tersebut. Berbagai paket stimulus yang dikeluarkan pemerintah dan kebijakan lainnya untuk memacu pertumbuhan ekonomi terus diupayakan dalam mengembalikan keadaan ekonomi nasional seperti sedia kala. Pandemi COVID-19 telah membawa dampak yang signifikan terhadap perekonomian dunia termasuk Indonesia. Berbagai perubahan drastis dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah mengubah interaksi jual beli di pasar. Beberapa industri mengalami keterpurukan yang sangat dalam, beberapa lainnya mendapat keuntungan dari musibah yang terjadi. Namun, secara keseluruhan, perekonomian Indonesia telah mengalami kontraksi yang cukup menakutkan. Oleh karena itu, berbagai strategi sudah dan akan diterapkan untuk mencoba membangkitkan perekonomian sekaligus tetap mempertahankan tingkat kesehatan publik. Di bawah ini, beberapa langkah pemerintah dalam mengembalikan roda perekonomian Indonesia agar membaik. Yang pertama yaitu, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa pembinaan untuk UMKM. Yang kedua, pemerintah melakukan pemberian bantuan finansial kepada rakyat kurang mampu agar perekonomian mereka dapat terbantu. Dan yang terakhir yaitu, pemerintah mendistribusikan vaksin kepada rakyat Indonesia dengan tujuan nasional terfokus untuk mulai mengembangkan ekonomi jangka panjang.